Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kontrasepsi ataupun orang mengenalnya dengan sebutan KB. Pakai KB apa? Ya pakai KB ini, pakai KB itu ya, misalkan gitu ya. Nah, jadi kontrasepsi ini tujuannya untuk mengendalikan kehamilan ataupun menunda kehamilan. Ya biasanya digunakan pada pasangan yang sudah menikah. Kemudian kontrasepsi ini juga ada yang memiliki fungsi ya untuk menurunkan resiko ataupun untuk mencegah ya supaya tidak terkena ataupun tertular penyakit menular seksual. Di Indonesia ya kontrasepsi ataupun KB ini banyak sekali ya. Tapi ada yang paling sering digunakan, metode yang sering digunakan ya oleh orang Indonesia. Yang pertama, KB spiral. KB spiral ini ataupun kontrasepsi spiral ya ini orang mengenalnya dengan sebutan itu. Nah, tapi kalau dengan sebutan IUD, yaitu orang jarang ya, ataupun mungkin kurang familiar. Nah, IUD ini intrauterine device. Ya, jadi ini artinya ya kontrasepsi ini ada di intrauterine ataupun di dalam rahim. IUD ini ataupun KB spiral ini ada dua jenis. Ada yang IUD tembaga, ada yang IUD hormonal. Nah, alat kontrasepsi ini ya dia berbahan dasar plastik dan berbentuk huruf T ya, seperti ya digambar ini. Kalau yang tembaga, ya ini dia melepaskan tembaga ya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sedangkan IUD yang hormonal, ini kan dia hormon sintetis ya. Ya jadi dia mengentalkan lendir serviks ya sehingga ya sperma itu untuk menuju sel telur itu kesulitan, ya berenangnya kesulitan. Nah, teman-teman ya kalau seandainya kontrasepsi spiral ini ataupun KB spiral ini jaraknya ataupun jangkanya itu lama ya biasanya itu 5 tahunan ya, jadi banyak orang yang nggak mau ribet ya pakai IUD ini ataupun spiral. Tetapi teman-teman harus berhati-hati ya karena IUD ini bisa saja bergeser. Kalau bergeser ya ini kurang optimal ya, bisa saja nanti hamil. Nah, kemudian IUD ini bisa saja terlepas sendiri. Nah, makanya perlu dicek ya ke dokter IUD-nya, apakah masih di posisinya amannya atau udah bergeser atau udah hilang bahkan. Yang kedua, kondom. Nah, jadi teman-teman ya kondom ini ya dia bahannya latex karet. Ya mungkin teman-teman hanya mengetahui kondom ini kondom yang digunakan oleh pria. Nah, tetapi sebenarnya kondom itu ada dua, ya kondom pria dan kondom wanita. Jadi wanita pun ada kondomnya. Kalau pada pria ya tinggal disarungkan saja ya ke penis, tapi kalau pada vagina ya dimasukkan ke vagina dia. Ya tujuannya ya supaya menunda kehamilan, supaya sperma tidak tumpah ke dalam jalan lahir ya, kemudian juga ini efektivitasnya 98% dan bisa mencegah ya infeksi menular seksual. Tapi hati-hati ya dalam penggunaannya, bisa saja yang kalau nggak sesuai ukuran ya nanti bisa tumpah. Kalau seandainya terlalu sempit bisa sobek. Yang ketiga, KB alami. Kalau KB alami ini namanya saja alami ya, berarti nggak perlu bantuan apapun, alat apapun. Ya itu metode yang paling sering digunakan mungkin ya, yaitu senggama terputus ataupun ejakulasi di luar. Ya artinya ya saat ingin mencapai ejakulasi ya dicabut kemudian ya ditumpahkan di luar. Nah tapi ini memang butuh keahlian dikit ya, karena kalau seandainya hilang konsentrasi, gagal, nggak tepat momennya, ya bisa saja nanti tumpah di dalam ya, bisa hamil. Kemudian selain senggama terputus ada lagi ya sistem kalender, yaitu menghitung ya ataupun menandai ya masa suburnya di mana, masa tidak suburnya di mana. Nah itulah ya kalau seandainya subur ya jangan, ya kalau seandainya sedang tidak subur ya boleh. Tapi ya ini repot juga ya, apalagi kalau seandainya menstruasinya nggak teratur. Kemudian yang terakhir ada KB alami laktasi, artinya ya ketika ibu itu menyusui. Nah, ketika ibu menyusui bayi, apalagi ASI eksklusif masih 6 bulan gitu ya. Nah, ini bisa ya digunakan sebagai KB karena ini mencegah ataupun bisa menunda kehamilan. Karena saat menyusui, ya hormon untuk menyusui itu dia mencegah terjadinya pelepasan sel telur. Jadi nggak heran ya kalau seandainya masih menyusui, apalagi ASI eksklusif, ya nggak menstruasi, ya apalagi misalkan, dok saya udah 6 bulan nggak menstruasi, kenapa nih? Apa gara-gara
saya lahirnya di sesar, atau kemarin saya lahir normal kemudian lama, itu enggak ya, karena memang itu adalah kondisi normal, karena memang masih menyusui. Itu akan mempengaruhi ya menstruasi, bahkan pelepasan sel telur. 4. Pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi ya sebutannya saja kombinasi, berarti ada perpaduan ya ataupun kombinasi hormon progesteron, estrogen, tapi dia sintetis. Ya, hormon ini sebenarnya ada ya di tubuh. Ya, tapi ada lagi hormon tambahan ya dari obat tadi ataupun dari KB kombinasi. Cara kerjanya ya nanti dia hormon sintetis tadi dia akan mencegah terjadinya pelepasan sel telur. Kemudian ataupun ovulasi ya. Kemudian sel sperma ini akan kesulitan ya untuk mencapai target. Serta pil KB kombinasi ini juga akan membuat ya sel telur itu kesulitan ya untuk menempel di dinding rahim. Yang kelima, KB suntik. Nah, jadi KB suntik ini ya banyaklah orang gunakan ya. Pakai apa KB suntik? Berapa? 1 bulan, 3 bulan ya. Biasanya seperti itu. Sama ya, KB suntik ini sama-sama KB hormonal ya. Jadi dia ada yang hormon progesteron, estrogen, ya ada yang 1 bulan, 3 bulan, ya harus tepat ya. Waktunya nggak boleh molor. Jadi tujuannya pakai KB ini yaitu mencegah terjadinya ovulasi ataupun pelepasan sel telur. Nah, jadi teman-teman mau pakai KB yang mana ataupun sudah pakai KB yang mana, coba ya gimana responnya. Biasanya kan banyak-banyak mitos-mitos nih ya tentang KB yang terjadi. Nah, gimana tanggapan teman-teman? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.